Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Saya sangat senang bisa menemani kalian di video pembelajaran kali ini. Kalian siap belajar? Saya harap kalian sudah siap, karena hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu aku dan lingkungan sekitarku. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenal karakteristik wilayah. Adik-adik, kita hidup di berbagai wilayah yang memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap wilayah memiliki kondisi alam dan cara hidup yang unik. Mari kita kenali beberapa jenis wilayah yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah wilayah pegunungan. Ciri khas dari wilayah ini adalah udara yang sejuk dan banyaknya pohon serta tumbuhan hijau. Pegunungan juga sering memiliki tanah yang berbukit-bukit, cocok untuk pertanian, terutama sayuran dan buah-buahan. Banyak petani di sini yang menanam tanaman seperti wortel, kentang, dan apel. Selanjutnya, ini adalah wilayah pantai. Di pantai, kita sering melihat pasir yang putih, ombak yang bergelombang, dan banyak perahu nelayan yang digunakan untuk menangkap ikan. Orang-orang yang tinggal di pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, dan ada juga yang bekerja di sektor pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata atau pedagang di pasar wisata. Berikutnya, ini adalah daerah perkotaan. Wilayah perkotaan biasanya memiliki banyak gedung tinggi, jalanan yang ramai dengan kendaraan, dan berbagai pusat perbelanjaan. Di kota banyak orang bekerja di kantor, pabrik, dan ada juga yang menjadi pedagang. Kehidupan di kota cenderung sibuk, penuh dengan aktivitas sehari-hari dan fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan toko-toko yang lebih lengkap. Sedangkan ini adalah daerah pedesaan. Di desa kita sering melihat pemandangan sawah yang luas dan udara yang bersih. Nah, kehidupan di desa lebih tenang dan penuh dengan aktivitas bertani dan beternak. Banyak petani yang menanam padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran. Di sini kehidupan terasa lebih sederhana dan dekat dengan alam. Jadi, adik-adik, setiap wilayah memiliki kekhasan dan ciri-ciri alamnya masing-masing. Nah, sekarang coba kalian pikirkan. Kalian tinggal di daerah mana? Apakah kalian tinggal di daerah pegunungan, pantai, kota, atau desa? Apa saja ciri-ciri wilayah tempat kalian tinggal? Coba pikirkan dan diskusikan dengan teman-teman atau keluarga kalian. Oke adik-adik, kita masuk ke materi yang kedua mengenai gotong royong di lingkungan sekitar. Nah adik-adik, gotong royong ini adalah salah satu budaya yang sangat penting dalam kehidupan kita. Gotong royong berarti bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan bersama, tanpa mengharapkan imbalan. Biasanya gotong royong dilakukan untuk kebaikan bersama, seperti membersihkan lingkungan, membantu tetangga, atau kegiatan lainnya yang membutuhkan kerjasama. Di desa, gotong royong sering dilakukan saat membangun rumah baru, membersihkan jalanan, atau menanam pohon. Semua warga ikut berpartisipasi dengan bahu-membahu agar pekerjaan selesai lebih cepat. Misalnya, kalau ada warga yang membangun rumah baru, teman-teman dan tetangga akan membantu dengan membawa material atau membangun bagian rumah bersama-sama. Nah, di kota, gotong royong juga ada adik-adik. Meskipun tidak seintensif di desa, misalnya warga kota bisa melakukan kerja bakti, membersihkan taman kota, atau membersihkan lingkungan sekitar. Nah, kegiatan seperti ini penting untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal kita. Gotong royong juga bisa dilakukan di mana saja,
baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Misalnya di rumah nih, kita bisa membantu orang tua membersihkan halaman dan merawat tanaman di pekarangan. Untuk di sekolah, kita bisa bergotong royong untuk membersihkan kelas, mengatur kursi, atau menata peralatan sekolah. Untuk di lingkungan sekitar, kita bisa ikut dalam kegiatan bersih-bersih atau membantu tetangga yang sedang membutuhkan bantuan. Yang penting dengan gotong royong, pekerjaan yang berat jadi ringan dan hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Kita jadi semakin dekat dengan tetangga dan teman-teman, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, kita masuk ke materi yang ketiga mengenai praktik gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, sekarang mari kita lihat contoh praktik gotong royong yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik bisa simak contoh-contoh dari gotong royong. Nah, di rumah kita bisa mulai dengan hal-hal kecil, seperti membantu orang tua menyapu halaman, membersihkan pekarangan, dan membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan ini tidak hanya membuat rumah menjadi lebih bersih, tetapi juga menunjukkan rasa peduli kita terhadap kebersihan. Di sekolah, kita juga bisa melakukannya. Setiap hari kita bisa bergotong royong dengan teman-teman untuk membersihkan kelas. Misalnya setelah pelajaran, kita bisa bersama-sama menyapu lantai, merapikan meja, dan membersihkan papan tulis. Dengan begitu, kelas menjadi lebih bersih dan nyaman untuk belajar. Untuk di lingkungan sekitar, kita juga bisa ikut bergotong royong dalam berbagai kegiatan. Misalnya menanam pohon bersama, membersihkan sungai, atau membantu tetangga yang sedang membangun rumah atau membutuhkan bantuan. Dengan bergotong royong, kita bisa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kita. Semakin banyak kita bergotong royong, semakin nyaman dan bersih lingkungan kita. Ingat, gotong royong bukan hanya tentang pekerjaan fisik, tetapi juga tentang membangun kebersamaan dan persatuan. Kita bisa saling membantu, berbagi tugas, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Sampai jumpa, tetap semangat.